Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Sugiharningrum dari SD Kanisius Genuk, CGB Angkatan 7, Kabupaten Semarang. Ibu Dewi Rusmala adalah fasilitator saya dan Ibu Paryati adalah PP saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Latar belakang. Filosofi KHD bahwa pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Namun ketika murid tersebut berbuat kesalahan, sering ditegur di hadapan murid lain sehingga mereka menjadi malu, kurang percaya diri. Perannya sikap guru sebagai pamong yang menuntun dalam menyelesaikan masalah. Tujuan aksi nyata diseminasi ini adalah menanggapi dengan respon positif ketika ada murid yang melakukan kesalahan, membantu murid untuk memecahkan masalah yang dihadapi, menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Sebagai tolak ukur yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas dengan cara berdiskusi bersama murid dan guru. Yang kedua, murid mampu menuliskan refleksi dari kegiatan mereka sehari-hari. Yang ketiga, guru menyelesaikan masalah murid dengan berperan sebagai manajer. Lini masa tindakan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang pentingnya menanamkan budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Yang ketiga, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selamat siang Bu Ita. Saya meminta izin untuk bersama teman-teman melakukan diseminasi tentang budaya positif besok hari Kamis. Untuk tema itu saya memaparkan budaya positif, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, untuk menanggapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak-anak dengan cara yang lebih baik. Nanti mungkin kalau ada masalah seperti yang kita dapat menyelesaikannya lebih baik. Terima kasih Bune. Semoga ini nanti mendapat pelajaran dari saya. Terima kasih Bu. Berikut adalah PPT yang akan saya sampaikan saat diseminasi.
itu tentang set budaya positif. Saya menyampaikan dulu, mau belajar bersama tentang filosofi KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan keras. Ya, nanti ayah ya. Yang pertama, filosofi pendidikan dari KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu masuk dalam pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Saya bacakan sejenak bentar. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maka sekolah itu disebutnya sebagai tempat pendidikan, bukan tempat pengajaran. Tapi di dalamnya ada pengajaran. Pendidikan hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kalau mendidik anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda-benda hidup, sehingga mereka itu baru memiliki kodratnya sendiri. Kalau mungkin dulu waktu kuliah dapat teori tabula rasa, buat sebuah berita pas putih, itu tidak benar. Yang benar, anak itu sudah punya kodratnya sendiri, sudah membawa dari Tuhan sendiri. Kita hanya menuntut, meskipun kita pandai sebagai guru dapat IP cum laude, tapi kita nggak bisa meminta anak itu seperti yang kita mau, karena kita hanya bisa menuntut. Kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak itu. Karena kekuasaan kodrat kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Sebagai contoh, ini, kita ini seperti petani dan murid adalah benihnya. Pak Louis sambil makan ya. Sebagai petani begitu. Contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamurnya. Tapi kita tidak dapat mengubah benih padi itu menjadi tanaman jagung, karena memang dia padi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak kita tuh coba kodratnya sendiri. Kita nggak tahu hanya menuntun. Kalau nanti dia kodratnya itu sebagai misalnya seperti tanaman padi, ya sudah dia akan jadi padi. Kita hanya menuntut jadi tumbuhan padi yang subur. Jangan sampai jadi tanaman padi yang kering, bahkan sampai mati sebelum berbuah. Oleh sebab itu, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong, kita masih ingat trilogi pendidikan dari KHD, Betul Handayani, Madya Mangunkarso, Ngaso Sing Tulodo, Madya Mangunkarso, dan Betul Handayani. Sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga memahami kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat, bukan menjadi anak yang ego sendiri, tapi masih mempedulikan masyarakat.
Kalau kemarin dibahas itu kemerdekaan itu anak itu apa? Tahu kemerdekaan anak itu bermain, karena memang anak waktunya bermain. Maka dihadapkan dalam pembelajaran juga ada bermainnya. Dalam melakukan pembaruan hal terbaru, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik daripada alam maupun zaman. Anak itu hidup dalam dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu tuntutan zaman sekarang. Contohnya di sini adalah anak-anak dituntut dengan kecakapan abad 21 4C itu ya. Kalau kodrat zaman itu sesuai daerahnya. Kalau di Ungaran daerahnya pegunungan, agak dingin, tuntutannya beda dengan daerah Semarang yang panas. Ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, yang kedua itu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang pertama kita coba bermain, cobalah bukan. Ketika kita mau, Bapak Ibu mau menggenggam tangan, mau megang sesuatu, coba Pak Luli akan sampai ya. Pak Luli coba genggam tangan Pak Luli. Bayangkan di dalam genggaman Pak Luli itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Pak Luli pertahankan. Ya, Pak Luli buka dong tanganmu. Langsung diberikan, padahal itu hal yang berharga. Hal yang berharga langsung diberikan Pak Luli, lepas begitu saja. Coba Bu Monik nih, PPS sudah ada menggenggam. Bu Monik, buka dong tanganmu. Oh, nanti aku pukul kalau nggak dibuka. Ayo buka, kita kasih hadiah. Nanti aku belikan kamu mainan banyak sekali. Aku akan memberikanmu mainan banyak. Tak kasih uang. Kalau enggak tak pukul loh nanti. Tak kunci dalam kamar mandi loh nanti kamu. Kemudian nggak mau membukakan. Kenapa seperti itu? Memang ada anak yang langsung terbuka, ada anak yang mempertahankan dirinya. Ini namanya posisi kontrol. Kontrol itu ada pada diri anak, bukan pada guru. Kalau ada ilusi guru itu mengontrol murid, guru itu bisa mengaruhi murid itu. Padahal itu hanya ilusi saja. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pak Luli baru diizinkan saja, baru mengizinkan aku kontrolan dan pasrah kayak gitu. Lalu Monik sadar dia nggak ingin, baru nggak ingin dikontrol ya sudah dipertahankan. Ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saat dipuji Monik, kamu tak kasih hadiah, kamu tak kasih permennya, tapi juga nggak dibuka. Begitu juga dengan anak-anak meskipun dipuji, meskipun diberi hadiah, kalau dia nggak ingin ya nggak ingin. Dengan lagi ada ilusi bahwa kritik dan kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat mematahkan karakter. Tidak bersalah kalau kamu nggak memberikan, kamu dosa loh. Kalau kamu nggak ingin memberikan, itu tidak baik loh. Kalau sebenarnya kontraknya dalam dirimu, kalau nggak mau ya nggak mau. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Oke, memaksa dalam waktu jangka waktu sebentar atau pendek, seminggu, 2 minggu jalan, tapi berikutnya tidak akan jalan. Itu teori posisi kontrol. Dan arti disiplin. Dalam gaya kita, makna kita disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung kalau menggunakan disiplin itu tidak nyaman. Dan padahal disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin itu artinya belajar dari kata disiplin sendiri. Tapi seringkali kita disiplin itu memaksa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, sebagai contoh kita tadi ya, kita disiplin itu bukan karena
Disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Tidak akan bisa jalan disiplinnya. Pak Kris mau nyogok, mau ancam, nggak jalan kalau kita memang belum dari diri. Kita memang belajar juga dari diri. Nggak perlu diancam, tapi kita akan melakukannya. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan yang dilakukan anak-anak yang kita lakukan itu karena didasari kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Contohnya kita berangkatnya siang, aku masih hidup kok, mau cari makan dulu, mau masak dulu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita disiplin karena kita sudah diterima, disayangi oleh pengawas, disayangi oleh kepala sekolah. Penguasaan hanya menunjukkan aku lebih bisa disiplin. Kebebasan dan kesenangan itu kebutuhan kita. Kita butuh itu, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Apa sih yang motivasi yang timbul ketika manusia itu berperilaku? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya itu tadi ada karena ada motivasi karena menghindari ketidaknyamanan. Kita berbuat karena hanya tidak menghindari kenyamanan. Aku nggak mau joya-oya pengawas terus ya, aku berangkat tadi. Anak-anak juga nggak mau disini terus, dimain terus, ya berangkatnya pagi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada juga melakukan karena hanya ingin imbalan. Itu pun belum dari dalam diri, hanya ini. Dan menghargai, kalau yang ini yang bagus, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep disiplin positif dengan identitas deklarasinya, kita tuh gagal membuat identitas anak-anak itu. Karena meskipun mereka disiplin, tapi identitasnya masih gagal itu dengan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu sudah asumsi kita menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, menjadi murid rendah diri juga. Penghargaan itu juga mungkin membuat disiplin anak-anak, tapi tidak, identitasnya belum terbentuk karena tidak efektif dalam jangka waktu panjang, hanya jangka waktu pendek ya. Kalau dipuji, diberi hadiah itu hanya waktu jangka waktu pendek saja. Merusak hubungan. Kalau misalnya ada murid diberi pujian, diberi hadiah di depan murid lain, mungkin akan ada murid yang iri hati. Mungkin mereka tidak mengungkapkan aku enggak iri hati, tapi dalam diri anak itu ada iri hati, ada kecemasan. Juga kalau misalnya dalam seni dipuji-puji atau diberi penghargaan itu sudah selesai baru sabri hadiah, itu akan menurunkan kreativitas, contohnya dalam seni itu. Karena mereka belum bekerjanya dari industri, dari hati mereka. Selanjutnya, kalau untuk yang identitas sukses, bagaimana supaya itu dimiliki oleh anak-anak dari industri, itu ada konsekuensi. Ini memang konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dan akibatnya itu sudah diketahui murid sebelumnya. Misalnya kalau aku terlambat tuh konsekuensinya apa, itu sudah disampaikan terlebih dahulu. Kalau hukuman itu belum, mereka nggak tahu mau dihukum apa, nggak tahu. Ada lagi yang ketiga, yaitu posisi kontrol restitusi. Ini kita posisinya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki memperlakukan orang lain. Contohnya di sini ada. Ini kelebihan dari restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, perbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak melakukan tindakan itu dasarnya apa tadi? Apakah mereka kekurangan kebutuhan dasar kasih sayang, mungkin mereka kurang kesenangan? Ada 5 tadi ya. Fokus pada karakter, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Contoh perbedaan dalam menanggapi kasus, misalnya ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau berupa hukuman, murid menghormat bendera. Contohnya itu hukuman. Gurunya marah, murid menjadi takut. Itu contoh hukuman yang tidak baik. Konsekuensi, guru meminta murid mengerjakan waktu istirahat. Guru tegas, murid menghormati aturan. Tapi itu juga dalam jangka waktu pendek. Mungkin nanti juga dia akan tidak mengerjakan PR lagi. Kalau restitusi, itu menanyakan keyakinan atau dirinya, membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kenapa ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dan ada apa? Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini kita bisa memanggil murid secara pribadi dan menanyakannya. Itu perbedaan dari 3 cara penyelesaian. Ini penerapan 5 posisi kontrol. Saat kita menghadapi murid itu, kita itu berperan sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum berarti langsung patuhi aturan dan di barisan paling depan. Misalnya itu langsung kita hukum. Kalau ada anak yang terlambat, contohnya ini siswa tidak memakai kelengkapan seragam tidak seni, datang langsung dimarahin, itu kita sebagai penghukum. Atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita membuat anak itu bersalah. Berapa kali sudah diingatkan, guru kecewa sama kamu, itu hanya membuat murid merasa bersalah. Atau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat kami bangga padamu. Bahasanya sebagai teman. Sebagai pemantau, hanya mengingatkan kamu bersalah, apa konsekuensinya, apa aturannya, itu mengingatkan. Atau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar murid itu sendiri yang menemukan kesalahan itu apa, supaya sendiri. Dan kalau sudah menemukan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya. Dan ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, contohnya ini kelengkapan seragam. Menjadi penghukum, maka kita akan membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang paling baik sebagai manajernya karena anak menemukan masalah kesalahannya sendiri. Untuk menjalankan itu tadi perlu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat dengan berdiskusi dengan siswa. Dibuat dalam bentuk kalimat positif berupa pernyataan universal. Contohnya, kalau beda dengan keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu contohnya dilarang datang tepat waktu, memakai seragam yang lengkap. Kalau yang keyakinan bahasanya lebih diperhalus, dan itu dari anak-anak. Diajak dulu diskusi beranak-anak, kita buat keyakinan apa. Kemarin saya coba di kelas 1 itu seperti yang saya katakan baru 1, yaitu 6S itu. Kita sepakat melakukan 6S. Nah, kalimat-kalimat dari anak-anak dibuat diskusi, berdiskusi tadi. Mungkin anak-anak kalimatnya masih begini, kalau bu guru mengajar kita harus diam. Nah, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif. Ketika ada orang berbicara, kita mendengarkan. Kita memakai bahasanya bukan harus atau kalian, tapi kita semua dalam satu kelas itu ada guru dan siswa. Bisa dibuat dengan guru dan siswa saling mendengarkan ketika ada orang berbicara. Itu bedanya keyakinan kelas. Dan ini memang sebaiknya dibuat di awal tahun ajaran. Jadi ketika ada masalah, kita ingatkan kembali. Ingat keyakinan kelas, dan ini perlu ditempel supaya anak-anak juga ingat kembali apa sih yang sudah kita yakini bersama. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu? Yaitu sebuah kesepakatan yang kita setujui bersama-sama. Contohnya, kita sama-sama kelas 1 harus saling apa? Saling menolong, saling membantu, peduli.
hati, lalu tuliskan begini. Bukan disayang, bukan dicium ya, tapi menyayangi. Kalau ada yang jatuh diapakan? Ditolong. Kalau tidak membawa alat tulis diapakan? Dipinjami. Saling menyayangi, peduli dan menolong. Kita harus sepakat apa lagi? Semua ini setuju enggak? Setuju? Apalagi yang perlu kita setujui bersama? Kalau diangkat bagaimana? Oh, memberi salam apalagi? Beneran punya tulisan ini. Ada tulisannya. Baca apa? 6S. S yang pertama. Yang pertama dibaca apa? S. Kalau
belum makan kelamaan kekenyangan malah jatuh. Lagi makan berhenti dulu, apalagi kekenyangan. Ada apa tadi? Ada apa saja ya? S-nya yang pertama sopan. Setuju enggak? Kita setiap hari melakukan ini. Setuju tidak? Setuju. Kita tuliskan. Enam. Tadi ada 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Bu Nero pakai belakang saya biar kelihatan. Kita sepakat ini dulu ya, bahwa kita baca bersama. 1, 2, 3. Kami Ini segitiga restitusi ketika ada masalah tadi sudah dibuat keyakinan kelasnya, maka kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya ini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Anak diajak bicara, empat mata, lalu ditanya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Lalu divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya, contohnya, kamu tentu punya alasan melakukan hal ini. Kalau sudah dia melakukan mengakui kesalahannya, mengoreksi sendiri, aku tadi salahnya apa, atau sudah tahu sendiri, kemudian ditanya kenapa melakukan hal itu. Lalu kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kenapa kamu terlambat? Selamat pagi Tita. Kenapa tadi kamu terlambat? Oh, nungguin mama. Terus tadi sudah sampai sekolah kok malah keluar sekolah lagi. Yang keras saya. Oh, itu tidak baik ya kita. Kalau sudah sampai sekolah ya harus di sekolah, tidak boleh keluar lagi. Sudah haknya masuk kok tidak ada. Pasnya ada di luar, tapi orangnya tidak ada. Tahu kamu salah tidak? Terus kalau salah, apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Benar, yang kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Caranya gimana supaya ulang lagi? Setelah sampai sekolah kamu akan apa? Kelas langsung ya, tidak usah keluar lagi atau langsung
Besok ngajak teman-temannya masuk kelas langsung ya. Jangan ngomong begitu. Benar ya, ngajak teman-teman langsung masuk kelas. Kalau bermain di sekitar halaman saja. Mengerti? Belajar tidak tadi malam?
pijet. Enggak jadi tukang pijet toh? Nah, kan hanya mijetin bangku. Nah, kamu sudah berbuat salah tadi saat di sekolah, tidak senang dengan tidak rapi, tidak tertib. Kamu tahu kamu salah. Terus supaya bisa memperbaiki kesalahannya bagaimana? Mau minta maaf. Terus supaya besok tidak bisa senang lebih baik. Janji akan lebih baik dan pintar. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu hanya janji, dan itu bagus. Tapi yang kamu lakukan apa? Supaya senangnya lebih segar lagi, lebih serius lagi, yang kamu lakukan apa? Bagus, terus? Kalau tidur jam berapa? Ya, kalau bisa tahu senang, tidurnya jam 9 ya. Nanti juga kamu ajak teman-teman untuk senam bersama ya. Ikuti iramanya dengan terima kasih Juna. Terima kasih. Itu tadi Ibu Bapak tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak-anak. Memang yang saya lakukan mungkin banyak belum begitu tepat. Nah, ini kemarin tugasnya untuk melengkapi tugas segitiga restitusi. Nanti saya akan bagikan kembali bagaimana tahapan yang tepat supaya kita dalam menghadapi masalah kepada anak-anak yang dibuat anak-anak, kita memulai dengan yang baik, bukan hanya menghukum atau spontan marah di depan anak-anak yang lain sehingga mereka menjadi malu dan tidak percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Semoga dengan ini kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, terutama yang anak-anak lakukan, dengan lebih bijaksana, berbeda dari yang sudah-sudah. Kalau kita sebelumnya belum tahu apa itu segitiga restitusi, kita menjadi sudah tahu supaya kita lebih baik dan anak-anak menjadi lebih baik, karena kesalahan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Begitu ya Ibu Bapak tentang segitiga restitusinya. Itu contoh dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebenarnya itu saja Bapak Ibu dan saya. Memang saya ingin menyampaikan saat dalam kakaknya pun belum. Semoga bermanfaat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vero. Inti dari belajar kita hari ini adalah belajar. Saya juga masih banyak harus belajar sama dengan Bapak Ibu guru. Kita sama-sama belajar supaya kita menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Intinya jadi guru. Bukan, itu malah menurut saya bukan hal yang merdeka, tapi sifatnya memaksa. Atau aturannya seperti ini. Nah, sembuh itu belajarnya menjadi sepanjang hayat. Selama kita masih menjadi guru ya kita belajar terus dan terus.